ketemu lagi di minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Adik-adik yang manis, nyanyi bersama ya. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita akan berdoa. Anak-anak yang manis, tangannya dilipat, kita akan berdoa. Sikap doa yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Sebentar, kami hendak memulai akan ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Hingga saat ini kami boleh sehat, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau memberkati ibadah kami, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Gimana kabarnya nih? Luar biasa? Sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari miliknya Tuhan. Yuk. Buat Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, hingga kita selalu harus bersyukur di hadapan Tuhan. Yuk, kita tetap percaya, kita tetap cinta Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart.
Tetap cinta Yesus. Haleluya. Tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Allahku besar. Ya, kita angkat-angkat. Ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik yang manis, duduk tenang mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya merem ya. Yuk, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Ajar kami tetap selalu Tuhan bersyukur dan mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih ingat cerita minggu lalu? Siapa nama murid Tuhan yang tidak percaya ketika dia belum melihat Tuhan secara langsung? Wih, kalau cuma dikata orang, diomongin orang, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah bangkit. Tetapi murid ini tidak percaya. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Namanya Thomas. Bisa dilihat gambar di samping. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Thomas. Adik-adik juga harus percaya. Walaupun belum pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati di kayu salib, telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kamu, adik-adik yang manis, bagi saya, dan bagi semua orang. Tapi ada yang tahu setelah itu? Ada yang pernah makan ikan? Suka makan ikan? Pernah memancing enggak? Pernah memancing bersama papa? Woi, dapat ikannya? Murid-murid hari itu juga, ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, Thomas juga sudah percaya. Tapi Tuhan Yesus menghilang lagi.
Tuhan Yesus ada di mana? Mereka tidak tahu. Murid-muridnya ini bingung. Mereka hendak ngapain? Aku mau ngapain ini? Tuhan Yesus di mana? Aku tahu Tuhan Yesus bangkit, tapi sekarang di mana? Akhirnya Petrus bilang sama Nathanael, sama Yohanes, hari ini aku hendak menangkap ikan. Ternyata sebelum Petrus, Yohanes, siapa lagi? Nathanael ikut Tuhan Yesus, mereka pekerjaannya adalah nelayan. Mereka menangkap ikan di danau. Mereka berangkat sore hari, pulang pagi hari. Hari itu mereka sepakat karena mereka bingung hendak apa, tidak tahu mau ngapain. Mereka pergi menangkap ikan. Mereka berlayar. Danaunya tenang, ombaknya tenang. Sore mereka berangkat, tebar jala di sebelah kanan. Ditarik lagi, nggak dapat ikan. Mungkin di sebelah kiri. Tebar lagi ke kiri. Ditarik jalannya. Dapat ikan? Kok nggak ada ikannya? Ini ikannya kemana? Mungkin di belakang. Tebar lagi jalannya di belakang. Mereka semalam-malaman tidak mendapat ikan. Tidak ada satupun kecil juga nggak dapat. Ditarik kosong. Akhirnya capek deh mereka. Sudah pagi. Tiba saatnya mereka hendak pulang. Mereka mau menepi ke pantai. Tiba-tiba di pantai sudah ada orang yang memanggil-manggil. Hai, tebarkan jalamu di sisi perahu. Siapa ya? Kok nyuruh menebar? Mereka menebar jalannya di sisi perahu. Mereka percaya nih sama orang yang bilang tadi. Akhirnya ditebar, ditarik, tidak kuat. Kepenuhan ikannya besar-besar, terlalu penuh. Jalannya hampir koyak, hampir robek jalannya. Ditarik, tolong, ini tolong, kebanyakan ikan, ayo cepat. Akhirnya mereka pada datang menangkap ikan yang ada di jalan tadi. Ada banyak ikan. Akhirnya Yohanes melihat, siapa tadi yang ngomong? Bilang sama Petrus, Petrus, itu tuh Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus ada di tepi pantai. Ternyata yang membuat mukjizat adalah Tuhan Yesus. Sebab mereka semalam-malaman menebar jala tidak dapat ikan. Akhirnya tibalah mereka di tepi pantai. Petrusnya renang duluan. Karena dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Dia terjun ke laut, dia berenang ke laut. Akhirnya tiba di tepi pantai. Tuhan Yesus mengajak mereka makan bersama, mengucap syukur. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya seperti ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan bertanya, sama seperti itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu. Petrus selalu menjawab seperti itu. Ternyata Tuhan Yesus ingin Petrus lebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus ingin Petrus menceritakan
tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Seperti Bapak Petrus, adik-adik yang manis pun demikian, harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat, mengadakan mujizat. Dari Petrus yang dulu takut sama orang, takut ngomong tentang Tuhan Yesus, begitu dia menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengasihinya, Petrus jadi berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik yang manis, maukah engkau juga mengasihi Tuhan dan berani menceritakan tentang Tuhan? Harus belajar ya, belajar berani, belajar mengasihi Tuhan lagi lebih. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan memuji nama Tuhan yang sungguh-sungguh, dengan mendengar dan manut sama orang tua, itu pun bukti mengasihi Tuhan. Yuk, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang mampu dan mau memberikan mujizatnya buat kita. Bersyukur ya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Yuk, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi Petrus dan juga sangat mengasihi kita. Kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat ayat emas yang telah kita hafalkan di minggu lalu? Benar, dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. Apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 15 ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yo, sekarang adik-adik yang manis sendiri di rumah. Yohanes 3 ayat 15. Sudah? Boleh dibaca? Sudah? Oke. Kita akan berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, sikap doa yang baik dan benar. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih memberkati dan melindungi kita. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Seperti Petrus yang mau bersungguh-sungguh mengasihi Engkau dan menceritakan akan kebaikan Engkau Tuhan kepada semua orang. Demikian juga hidup kami. Kami mau belajar lebih mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau menjadi juru selamat kami yang hidup, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Jadilah apapun Tuhan, seperti yang Engkau mau. Engkau boleh membentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati keluarga kami, ayah, papa, mama, ibu, dan adik kakak kami. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati dengan berkat kesehatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Hanya di dalam
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Bye.